nggak tahu apa yang harus dibanggakan dari negara kita ini. Kita boleh berbangga dengan timnas kita yang mulai menunjukkan tadi. Ya, tapi menurut saya itu kata bola itu apa itu bermanfaat untuk perekonomian atau kehidupan masyarakat yang sekarang itu sedang terpasung di negara terkutuk ini. Dan kita harus berpikir sadar perekonomian, politik, pendidikan, apakah sudah benar semua? Dan apa yang mereka perbuat oleh DPR dan pejabat tinggi di sana? Mereka santai. Bahkan mereka itu tidak punya mata untuk melihat ke bawah mereka, bahwa rakyat Indonesia ini sedang terpasung, menderita, dan mereka cuek aja ya, merongrong uang rakyat semuanya yang harusnya itu milik para rakyat kecil itu. Bermiliaran uang rupiah dari berbagai daerah yang dapat menghidupi rakyat itu malah mereka ambil, mereka makan sendiri. Apakah itu seorang pemimpin yang harusnya disanjung? Bahkan menurut saya itu mereka lebih rendah dari sebuah sampah sama plastik. Banyak ya yang bilang merdeka. Merdeka dari mana? Dari poster di sana. Poster bertuliskan merdeka Indonesiaku. Tapi mana? Kalau kita sudah merdeka pasti gak ada rakyat miskin yang terlantar di sana, yang digusur oleh Satpol PP, tertindas. Saya itu aneh. Kenapa kalau seorang rakyat miskin mencuri sebuah coklat ya, duit pernah ada. Saya menurut saya itu bukan mencuri. Dia karena itu sudah dibawa pohon sana. Tapi dia terpenjara. Itu kalau maling besar, uang miliaran rupiah itu. Dia genggam sendiri, tapi dia tidak dipenjara. Dihukum pun tidak. Ya disitulah hukum dipermainkan oleh hukum. Kita tahu kaum intelektual, kalian tahu kaum intelektual, kaum yang berpendidikan. Apakah kaum yang berpendidikan itu lulusan S2 ke atas? Tidak, menurut saya tidak. Lulusan SD pun dia warga intelektual. Dan kenapa? Dia itu dihukum, sering dihina oleh yang lebih intelektual dari dia. Itu kehidupannya. Semakin hari ini negara ini yang berevolusi terus mundur terus. Dan juga itu
sifatnya kau tahu sifat orang Indonesia itu. Saya itu pernah ya di sekolah itu bertanya pada seseorang, bukan bertanya, menasihati. Saya menasihati dia, mendingan kamu itu gak usah gitu. Lalu dia mementak, untuk apa kamu ngurusin urusan aku? Urusin aja urusan kamu sendiri. Apa itu sesuatu yang dia itu mungkin merasa nggak perlu bantuan dari siapapun. Padahal saya itu peduli, karena saya anggap semua orang ini saudara. Coba kalau dia tidak ada yang menyayangi, tidak ada yang peduli, dia hanya hidup sendiri, apakah dia mampu untuk hidup sendiri di sana? Itulah kecerobohan. Sebuah kecerobohan akan membawamu masuk ke dalam jurang ketertindasan, yang dimana kau tidak dapat berbuat apa-apa. Kau tahu saat mahasiswa atau siswa SMK ke atas itu pertawuran, mereka menggunakan batu. Kau tahu batu kan? Kalau zaman purba itu senjata yang paling awal, yang untuk mempertahankan diri. Apakah kamu menganggap, bukan kamu, tapi mereka itu menganggap kalau mereka itu orang purba ya? Mungkin seperti itu. Saat kita itu terbangun up, sampai kita tertidur lagi, saya tidak melihat ada perubahan dari negeri ini. Karena tidak ada tindakan. Seharusnya saat kita terbangun, niat dan janji dan tindakan itu harus nyata. Kau tahu saat kita berimajinasi, imajinasi itu akan menjadi nyata ketika kau dapat bertindak, mewujudkan semua imajinasi itu ke sesuatu yang nyata. Dan saya yakin ketika kita terbangun dan ketika tidur, besok bangun dan tidur, besok dan bangun dan tidur, kita akan melihat sebuah perbedaan. Perubahan yang terjadi di negeri kita akan nyata. Itu sesuatu yang mungkin terjadi. Jangan anggap imajinasi itu hanya sebuah bayang-bayangan. Kita dapat membuatnya menjadi nyata ketika tangan dan kaki kita ini dapat kita gunakan untuk sesuatu yang ada di dalam imajinasi kita. Mungkin terlihat aneh, namun itulah kenyataan. Saat kita tahu jiwa itu ada, tapi kita tidak dapat melihatnya kan? Tapi itu nyata. Kita ada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Potensi kita di dalam hati ini akan keluar ketika kamu dapat mewujudkannya dengan tanganmu sendiri. Jangan berhentilah berdoa. Terus anggap juga ini akan berubah, maju, dan jangan berhenti untuk berharap semua itu jadi nyata.